Polisi gagalkan peredaran 93 kg ganja asal Aceh. Polda Bengkulu kirim bantuan untuk korban gempa NTT. Inovasi limbah rokok jadi kemasan ramah lingkungan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pekan hari ini hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang terjadi selama sepekan dari berbagai daerah di Pulau Sumatera. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyajikan sejumlah informasi lainnya yang akan kami kemas dalam Kompas Pekan. Inilah Kompas Pekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil pengangkut 93 kg ganja di jalanan kota Medan. Aksi kejar-kejaran berakhir setelah polisi terpaksa menabrak mobil pelaku. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan pada akhir pekan lalu. Mobil minibus berwarna hitam ini menjadi target polisi setelah terindikasi membawa ganja dalam jumlah besar. Petugas terpaksa menabrak mobil pelaku untuk menghentikan aksi pelariannya. Petugas sempat melepaskan sejumlah tembakan peringatan untuk memaksa pelaku menyerah. Terdapat 2 pelaku yang diringkus dalam kasus ini, yakni AR dan K yang merupakan pemuda asal Aceh. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan total ganja kering yang disita dari 2 pelaku yakni seberat 93 kg yang tersimpan dalam 5 buah karung. Ganja yang dibawa pelaku dari Provinsi Aceh rencananya akan dibawa ke kawasan Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus 3 kg ganja yang terungkap saat polisi menggerebek sarang narkoba di jalur kereta api Bandara Medan Kuala Namu pada awal Agustus lalu. Kami melakukan pengintaian langsung dari daerah Aceh, di mana barangnya akan dipasok, dan kami mengikuti langsung sekitar estimasi 9 jam saat AR dan K akan kami lakukan penangkapan. Sempat terjadi perlawanan sehingga beberapa kendaraan personil kami mengalami crash dalam hal ini, termasuk mobil tersangka pun sama. Yang bersangkutan sesaat tim sudah mengepung dan akan melakukan penggerebekan, tetap melakukan perlawanan, sempat akan melarikan diri. Dalam kasus ini polisi masih memburu pemasok narkoba sekaligus pengendali dari kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Polisi juga tengah menyelidiki keterkaitan jaringan pelaku dengan praktik jual beli narkotika jenis ganja di Kota Medan yang diduga hasil pasokan dari pelaku. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Ini berapa jam? 8 ya? Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengagalkan upaya pengiriman 27 kg sabu asal Malaysia di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Udah ada bang sini bang. Coba sini biar. Ini adalah rekaman saat polisi menghentikan paksa mobil minibus berwarna putih di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terdeteksi membawa narkotika jenis sabu pada 14 Agustus kemarin. Dari dalam mobil, polisi meringkus 2 pria yang diduga sebagai kurir. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan puluhan bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam dinding mobil. Total polisi mengamankan 27 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat mencapai 27 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi mengungkapkan, pelaku rencananya membawa narkoba dari Aceh ke Tangerang. Pelaku setidaknya sudah 2 kali melakukan hal serupa dengan modus yang sama dan dengan tujuan yang sama. Saat dilakukan penangkapan, dari informasi tersebut,
kemudian kita melakukan pencarian barang bukti narkotika. Dari pencarian barang bukti narkotika jenis sabu, di dalam mobil penyidik tidak menemukan barang. Akhirnya penyidik melakukan analisa terhadap bodi. Kemudian dicari setiap bodi-bodi barang, ternyata informasi yang membawa sabu melalui mobil ternyata disimpan di dinding-dinding dari mobil. Jadi dimodifikasi, dilepas bodi mobilnya, kemudian 27 kilo narkotika jenis sabu disimpan di dindingnya mobil, di dalam mobil. Dua pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang perempuan berusia 21 tahun ditemukan tewas di kawasan TPA Keramasan, Kertapati, Palembang, Rabu dini hari. Korban diduga menjadi sasaran begal saat pulang kerja. Sepeda motor miliknya juga hilang. Andinda Dea Puji Lestari, karyawan restoran di Palembang, ditemukan tak bernyawa di tengah jalan dengan luka. Peristiwa ini terjadi Rabu dini hari lalu. Kabar duka baru diketahui keluarga setelah sejumlah polisi mendatangi rumah korban. Setelah diperlihatkan foto perempuan yang ditemukan di jalan, ayah korban memastikan bahwa jasad tersebut adalah anaknya. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Polda Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan forensik termasuk visum dan otopsi. Keluarga menduga korban menjadi sasaran begal karena sepeda motor yang digunakannya saat pulang kerja tidak ditemukan di lokasi. Namun, telepon seluler dan uang milik korban disebut masih ada. Itu ada enak sebenarnya, apa perizinan ada apa ini gerakan ini. Tiketoknya Bapak jangan terkejut, Bapak sabar ya. Tiketoknya ini foto ini ya, kan foto anak saya tuh, tiga anak saya. Bapak ikut kami ke Polisi. Bapak di sana di ruang jenazah. Waduh, kita ngomong lagi kita. Jadi yang sampai malam tadi udah ngomong, tadi diam aja. Yang Bapak lihat lukanya dari mana, Pak? Sudah tahu Bapak lukanya di mana? Belakang kepala. Sini nah. Itu luka apa, Pak? Luka kayak kena gebuk gitu. Kena gebuk. Terus? Ini kan bolong ini. Oh, itu bolong. Di badan, Pak, ada dibacok, ditusuk? Dakating. Oh, cuma di kepala, Pak? Iya, kepala sama muka ya? Remuk. Motor hilang, Pak? Motor hilang. Apalagi yang hilang? Dakating. Itu HP ada? Kan surat motor, HP-nya ada. HP-nya ada. Keluarga kini menanti hasil pemeriksaan dan penyelidikan polisi. Mereka berharap kematian korban segera terungkap dan pelaku dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Polda Sumatera Selatan memusnahkan lebih dari 2 kg sabu dan ratusan pil ekstasi hasil pengungkapan kasus narkoba. Sebanyak 22 tersangka yang diduga berperan sebagai bandar dan kurir kini terancam hukuman mati. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan 2,6 kg sabu dan 196 butir pil ekstasi yang menjadi barang bukti dari 17 laporan polisi. Narkoba dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam air deterjen, kemudian diblender dan dibuang ke saluran air. Barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2025 dengan 22 tersangka yang diduga berperan sebagai pengedar dan kurir. Mereka ditangkap di 4 wilayah, yakni Palembang, Muara Enim, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Polisi masih menelusuri jaringan para tersangka termasuk asal narkoba yang mereka edarkan. 22 tersangka. Barang bukti yang digunakan dalam bentuk apa, Pak? Ada sabu, tadi kita saksikan bersama, sabu, ada ekstasi, sabu ekstasi ya, sabu dan ekstasi saja. Ini hasil ungkap kasus? Hasil ungkap kasus periode Juli sampai dengan 12 Agustus. Jumlah BB lebih kurang tadi 2.700 sekian gram sabu dan 200 butir ekstasi yang kita amankan dari 17 laporan polisi.
Ke-22 tersangka kini ditahan di Polda Sumsel. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, 3 pelaku penipuan dengan modus diduga hipnotis nyaris diamuk warga di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara. Diburu ratusan warga, ketiganya justru melarikan diri ke kantor polisi untuk menghindari amukan massa. Ketegangan sempat terjadi di depan Polsek Ketahun. Ratusan warga terus membadati lokasi dan meminta ketiga pelaku dikeluarkan dari dalam kantor polisi. Ketiga pelaku masing-masing berinisial F warga Riau, RL warga Kepulauan Riau, dan MA warga Payakumbuh. Mereka diduga melakukan penipuan dengan modus hipnotis terhadap pasangan suami istri penjual durian di Desa Giri Kencana. Uang dan perhiasan emas milik korban dengan total nilai sekitar 60 juta rupiah berhasil dibawa pelaku. Aksi terbongkar setelah salah satu korban menyadari telah menjadi sasaran penipuan. Korban berteriak meminta pertolongan, hingga warga langsung melakukan pengejaran. Pelaku yang dikejar panik dan melarikan diri menggunakan mobil ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Untuk segera mengamankan para pelaku tersebut karena menghindari main hakim sendiri oleh pihak masyarakat, dan tidak lama kemudian Kanit Reskrim berhasil mengamankan 3 pelaku yang diduga pelaku tersebut melakukan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan untuk mengungkap jaringan penipuan tersebut. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Polda Bengkulu kirim bantuan untuk korban gempa NTT. Saksikan usai jeda. Saudara, Kepolisian Daerah Bengkulu mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan 4 truk melalui jalur darat. Bantuan dengan nilai sekitar 300 juta rupiah ini berisi berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan kebutuhan pribadi, seperti beras, air minum, minyak goreng, gula pasir, hingga popok bayi. Seluruh bantuan itu dikemas dan dimuat ke dalam 4 truk milik Polda Bengkulu dan langsung diberangkatkan melalui jalur darat menuju Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi. Kapolda Bengkulu Irjen Yudi Sulistianto mengatakan, bantuan yang dikirimkan berasal dari sumbangan seluruh personel Polda Bengkulu. Hal ini jadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit pasca bencana. 4 truk bantuan kemanusiaan ini ditargetkan tiba di lokasi terdampak bencana gempa NTT dalam 4 hari ke depan. Ya, hari ini kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di sana untuk membantu meringankan beban. Ya, mudah-mudahan apa yang Polda Bengkulu laksanakan pada hari ini bisa memperingan beban saudara-saudara kita yang ada di NTT, khususnya di Kecamatan Nagekeo. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengiriman bantuan dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga bantuan yang telah disiapkan bisa diterima masyarakat yang membutuhkan. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menertibkan administrasi kendaraan bermotor yang menunggak pajak dalam jangka waktu lama. Sebanyak 390.000 kendaraan tercatat telah menunggak pajak hingga 10 tahun dan akan dinonaktifkan jika tidak segera menyelesaikan kewajiban administrasinya. Pemerintah Provinsi Bengkulu membuat kebijakan baru untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak,
yakni menonaktifkan kendaraan yang tak membayar pajak dalam waktu lama. Kendaraan yang menunggak pajak selama 10 tahun akan dilakukan penonaktifan dalam administrasi. Kebijakan ini diterapkan untuk menata data kendaraan sekaligus memberikan kejelasan terhadap status kendaraan yang selama ini tercatat dalam administrasi namun tidak lagi aktif dalam membayar pajak. Dari data Bapenda Bengkulu, jumlah kendaraan yang tercatat menunggak pajak hingga 10 tahun mencapai kurang lebih 390.000 unit, meliputi kendaraan roda 2, roda 4, dan lebih. Meski demikian, penonaktifan tidak serta-merta menutup kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk mengaktifkan kembali data kendaraannya. Masyarakat yang masih memiliki kendaraan yang ingin mengaktifkan kembali wajib menyelesaikan terlebih dahulu seluruh kewajiban administrasi yang dipersyaratkan. Kendaraan yang menunggak di atas 10 tahun, di atas 10 tahun sampai dengan 30 tahun, dan nanti akan kita nonaktifkan dengan data yang ada di mana. Artinya nanti sama aja dengan kendaraan bodong. Ya karena istilahnya nanti kan ini kalau nanti pada saat mereka mengurus lagi untuk diaktifkan kita aktifkan kembali. Diaktifkan bayar pajak atau gimana? Ya otomatis nanti kan harus bayar pajak. Kalau mau diaktifkan, kalau seandainya nanti pihak masyarakat itu kan menjual, pasti mereka menanyakan surat bayar. Pemerintah berharap kebijakan penonaktifan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kewajibannya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, prajurit TNI Panen Raya Buah Melon di Provinsi Lampung. Prajurit TNI sengaja memanfaatkan lahan kosong untuk mendukung ketahanan pangan. Melalui program ketahanan pangan terintegrasi, TNI Angkatan Laut kini bersama Kementerian Pertanian mengolah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan perkebunan dan peternakan. Seperti yang dilakukan oleh prajurit Batalion Infanteri 7 Marinir, Brigif 4 Marinir Berdiri Sendiri Lampung, yang saat ini tengah berbahagia. Pasalnya benih buah melon yang ditanam sejak sekitar 70 hari, kini sudah siap memasuki masa panen. Total ada lebih dari 1.000 batang melon jenis lavender dan intanon yang ditanam di dalam greenhouse. Komandan Brigif 4 Marinir Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo mengatakan, kegiatan panen melon merupakan bentuk menyukseskan program ketahanan pangan yang saat ini tengah digencarkan pemerintah. Program ini atau penanaman melon ini salah satu untuk mensukseskan program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Untuk buah, intanon maupun lavender sama, apabila buahnya per biji ini di atas 1,5 kg, maka pasaran di saat ini itu 25.000 sampai dengan 30.000. Tapi kalau kurang dari 1,5 kg per buah, maka pasarannya 22.000 sampai dengan 25.000 per kilo. Pesan saya bahwa budidaya melon ini tidak hanya sistem greenhouse yang bisa dikembangkan, tapi juga bisa menggunakan sistem di luar greenhouse atau udara terbuka. Ini sangat membantu atau sangat bagus untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Karena dengan waktu 70 hari dengan modal yang relatif lebih murah tapi hasilnya cukup lumayan. Ketua TPPKK Kabupaten Pesawaran Lampung Cindy Arya Anton juga ikut hadir dalam pelaksanaan panen raya buah melon Brigif 4 Marinir. Ia mengapresiasi kegiatan ini dan berharap program serupa bisa terus digencarkan dan diterapkan oleh masyarakat untuk menanam dari halaman rumah, sehingga bisa menjaga ketahanan pangan dan menumbuhkan nilai ekonomi keluarga. Hari ini alhamdulillah sekali, banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Yang pertama, melon itu bukan sekedar buah. Jadi melon itu kita lihat di sini, itu adalah bukti dari kita semua bersama-sama untuk menjaga ketahanan pangan. Bapak Presiden kita berpendapat bahwa dari rumah lahirlah sebuah pekarangan dan mudah-mudahan itu sangat bermanfaat. Dan tidak hanya dari pekarangan yang luas, tapi tadi kita lihat di sini pekarangan yang cukup lumayan ya Bu ya, tidak memakan lahan. Kita menggunakan polybag seperti ini. Kalau kita turun ke kecamatan dan desa-desa, kita sudah ada dan mudah-mudahan nih kita punya lahan untuk di Pesawaran. Tadi kita sudah banyak berbicara, yuk kita sama-sama buka untuk di Kabupaten Pesawaran. Doakan ya.
Tak hanya perkebunan buah melon, Brigif 4 Marinir Lampung juga memanfaatkan lahan yang ada dengan peternakan ikan melalui sistem bioflok serta beternak sapi dan unggas. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, beras kemasan 5 kg mulai sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Palembang. Kondisi ini mendorong penjualan beras SPHP Bulog meningkat hingga 50%. Di sejumlah pasar tradisional Palembang, menunjukkan beras premium kemasan 5 kg semakin sulit ditemukan. Di pasar kilometer 5, pedagang bahkan memperkirakan kemasan ini segera menghilang dari pasaran berdasarkan informasi dari produsen. Kelangkaan tersebut mendorong harga beras naik dari sekitar Rp75.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp82.000 per kemasan 5 kg. Di sisi lain, penjualan beras SPHP Bulog meningkat 30 hingga 50% dibandingkan hari biasa. Tapi dari pihak produsen sudah memberitahu kalau kita... Iya. Itu sudah sejak kapan itu, Cek? Awal Agustus sudah ada lagi. Jadi kedepannya mungkin memang sudah ditiadakan atau seperti apa, Cek? Nah, enggak tahu juga. Apa sementara juga enggak tahu. Enggak ada produksi kabarnya. Karena plastiknya itu enggak kate. Plastik untuk kemasan 5 kilo tuh yang kosong. Itu harga headnya ya? Iya, kalau harga headnya masih biasa. Cuma karena barang enggak kate tadi jadi naik kan dia. Oh, lumayan itu. Kalau misalnya dalam contoh ya, dalam 1 minggu mungkin dalam toko tuh habis 100 sampai 100 sekarang mungkin 50% lah naiknya kurang lebih gitu. Untuk SAP insya Allah mudah-mudahan ya jangan sampai putus, ada terus jadi masyarakat juga tidak kesulitan nyari beras kemasan 5 kilo gitu. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengatasi kendala pasokan dan produksi. Jika berlanjut, kelangkaan dikhawatirkan mendorong kenaikan harga beras eceran di pasaran. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dan Kepolisian menyikapi informasi rencana tawuran antara pelajar SMK yang beredar di media sosial. Langkah ini dilakukan untuk mencegah aksi kekerasan sekaligus menjaga keamanan siswa di lingkungan pendidikan. Dinas Pendidikan Sumsel meminta pelajar tidak terprovokasi ajakan tawuran yang beredar di media sosial. Siswa diimbau fokus belajar dan pulang setelah jam sekolah berakhir. Untuk mencegah aksi kekerasan, Dinas Pendidikan dan Polrestabes Palembang memperkuat patroli di sejumlah titik rawan. Sekolah juga diminta meningkatkan pengawasan serta menindak siswa yang terbukti terlibat atau memprovokasi aksi tawuran. Kita berharap tentu jangan mudah terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang tidak baik di media sosial. Kita jaga bersama kondusivitas Provinsi Sumatera Selatan kita, dan saya berharap seluruh guru dan kepala sekolah juga menjaga kondusivitas di sekolah dengan tetap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan tentu dengan orang tua, dan ya tentu jika ada yang terlibat akan dilakukan sanksi sesuai dengan peraturan sekolah dan peraturan undang-undangan yang berlaku. Sementara, kepolisian menyiagakan personil di titik rawan sebagai langkah antisipasi pergerakan kelompok remaja yang berpotensi memicu tawuran. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi menggelar operasi penertiban untuk mencegah aksi berandalan bermotor yang sudah meresahkan warga Jambi. Selain itu, razia polisi juga merazia penggunaan knalpot brong di Desa Mendalo, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi menggelar operasi penertiban untuk mencegah aksi berandalan bermotor yang sudah meresahkan warga Jambi. Selain itu, razia polisi juga merazia penggunaan knalpot brong di Desa Mendalo, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Dari hasil operasi penertiban di lapangan, polisi berhasil mengamankan 72 motor dan mobil. Kebanyakan kendaraan yang terjaring terbukti dipasangin knalpot brong serta tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan surat-surat yang sah. Pengendara yang terjaring operasi ini didominasi oleh kalangan remaja dan pemuda.
Penertiban ini dilakukan sebagai respon cepat kepolisian. Banyaknya aduan dari warga yang resah terhadap aksi ugal-ugalan di jalan raya. Operasi penertiban ini menjadi langkah preventif sekaligus represif yang terukur. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keselamatan para pengguna jalan, menekan potensi tidak kriminalitas jalanan, hingga memutus ruang gerak aksi geng motor yang berisiko membahayakan keselamatan publik. Selain suara bising knalpot brong yang mengganggu ketenangan jam istirahat warga, polisi juga menghancurkan knalpot brong. Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Muaro Jambi, agar tetap berkeselamatan lalu lintas dengan tidak menggunakan knalpot brong yang sangat mengganggu masyarakat. Kemudian untuk tidak melakukan balap liar karena itu sangat mengganggu ketertiban umum dan bisa mencelakai orang di jalan. Untuk kendaraan yang knalpot brong saat ini dihancurkan, kita tetap tahan STNK-nya sebagai barang bukti karena yang bersangkutan memiliki SIM dan STNK. Namun untuk yang pelanggar yang tidak memiliki SIM dan STNK, salah satu SIM atau STNK, kami tetap melakukan tahan kendaraan. Polres Muaro Jambi mengimbau kepada pengendara motor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan serta tidak melakukan aktivitas balap liar. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Inovasi limbah rokok jadi kemasan ramah lingkungan. Saksikan usai jeda. Saudara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan memperkuat budaya literasi di Bumi Sriwijaya. Salah satunya melalui dukungan program Gudang Buku Keliling yang mendekatkan akses bacaan untuk masyarakat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan mendukung program Gudang Buku Keliling sebagai upaya memperkuat budaya literasi di Bumi Sriwijaya. Program ini diharapkan memperluas akses bacaan, meningkatkan minat baca, sekaligus membuka wawasan masyarakat dari berbagai kelompok usia. Sebetulnya kita sudah melaksanakan berbagai macam program ya, salah satunya melalui festival literasi. Kemudian juga di undang-undang itu kan dinyatakan bahwa kebudayaan kegemaran membaca itu dimulai dari keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Penguatan literasi membutuhkan gerakan yang konsisten dan kolaborasi banyak pihak agar budaya membaca tumbuh di tengah masyarakat. Ya tentu salah satu triggernya kan dengan menyediakan, dengan mengadakan pameran buku yang harganya terjangkau seperti ini agar teman-teman, mungkin para siswa, mahasiswa yang masih belum berpenghasilan kan masih bisa menjangkau buku-buku yang disediakan. Sumatera Selatan tercatat masuk 3 besar nasional dalam tingkat kegemaran membaca. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, berawal dari keprihatinan terhadap limbah puntung rokok dan ampas tebu, siswa SMA Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah Medan berhasil menciptakan kemasan ramah lingkungan. Inovasi ini mengantarkan mereka meraih medali emas di ajang internasional di Jepang. Bagi sebagian orang, puntung rokok hanyalah sampah yang mengotori jalanan. Begitu pula ampas tebu. Namun di tangan 4 pelajar SMA Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah atau YPSA Medan, 2 limbah ini justru menjadi awal lahirnya sebuah solusi bagi lingkungan. Berbekal riset sekitar 2 bulan, mereka mengolah limbah puntung rokok dan ampas tebu melalui proses sterilisasi menggunakan bahan kimia khusus agar aman digunakan. Setelah melalui berbagai tahapan, kedua bahan tersebut didaur ulang menjadi lembaran karton ramah lingkungan yang diberi nama Sugaret Box. Keunikan Sugaret Box terletak pada isi di dalamnya. Setelah selesai digunakan, kemasan ini tidak perlu dibuang. Cukup ditanam ke dalam tanah atau bisa digunakan sebagai media tanam untuk bibit sayuran. Kemasan ini juga bukan sekedar pengganti karton biasa. Sugaret Box dirancang untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus menekan emisi karbon melalui pemanfaatan limbah.
Alvaro Aktarza Kasyafano, Ketua Tim Sugaret Box, ingin membuktikan kalau limbah yang sering dianggap tidak berguna sebenarnya masih bisa dimanfaatkan menjadi produk yang bermanfaat. Harapannya, inovasi ini bisa mengurangi sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Produk ini karena kami ingin memanfaatkan limbah puntung rokok yang tidak berguna dan sangat berbahaya bagi lingkungan. Dan yang kedua, kami memanfaatkan limbah ampas tebu yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan tidak berguna lingkungan seperti di industri gula atau limbah rumah tangga. Sementara itu, Diki Mahaputra Tarigan, guru pendamping ekstrakurikuler penelitian, mengatakan inovasi ini akan terus diuji dan dikembangkan hingga menjadi produk sekolah yang punya nilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ujinya ya, uji labnya akan kami terus lakukan hingga nantinya bisa menjadi produk sekolah ya di SMA swasta Safiatul Amalia yang bekerja sama dengan industri yang terkait gitu. Ya harapannya ini bisa menjadi bisnis ya. Jadi siswa itu juga udah belajar tentang bagaimana caranya berinovasi, kemudian berbisnis juga, ya kan, sehingga nanti ilmunya juga bisa mereka terapkan ketika mereka sudah tamat sekolah gitu ya. Kerja keras Alvaro Aktarza, Nazwa Natasha Santosa, Putri Nuri Habibah, dan Teguh Kian Ananda Mustika akhirnya berbuah manis. Mereka membawa Sugaret Box ke ajang Japan Idea Innovation Expo Osaka, Jepang, 3-4 Juli 2026. Mereka bersaing dengan 23 negara kategori lingkungan. Mereka sukses meraih medali emas. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jika Anda mengunjungi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tak ada salahnya singgah di destinasi wisata alam Sungai Dua Rasa. Di lokasi ini Anda akan menikmati sungai dengan air hangat dan air dingin secara bersamaan. Terletak di Desa Negeri Gugung, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, wisata alam selalu dipenuhi warga yang ingin merasakan mandi di sungai yang mempertemukan aliran air panas pegunungan dan air dingin. Sensasi air hangat dari pertemuan dua sungai ini memberikan relaksasi bagi tubuh pengunjung. Selain itu, pengunjung juga dapat melepaskan penat dengan menikmati keindahan alam yang masih asri. Tak heran, lokasi ini dijadikan salah satu lokasi favorit untuk rekreasi bersama keluarga. Sejumlah wisatawan memilih lokasi ini untuk berolahraga lari sembari menyusuri jalan pedesaan. Jadi kalau kita lihat Sungai Dua Rasa ini, dia ada dua aliran sungai. Ada sungai aliran air panas, air belerang, dan air tawar gunung. Jadi gini Mang, sungai ini memiliki dua keunikan, di mana antara air biasa dan air dari air panas ini menyatu. Inilah menyebabkan dia satu sisi jadi keunikan dia. Jadi banyak wisatawan ini menuju kemari untuk berendam, kemudian untuk rekreasi, bawa keluarga, di mana di sini pun alam-alamnya masih asri semua. Untuk menikmati keunikan air Sungai Dua Rasa, pengunjung hanya dikenakan tarif masuk Rp10.000 untuk satu orang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Sriwijaya FC siapkan wajah baru untuk Liga Nusantara. Saksikan usai jeda. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan memvonis oknum perwira TNI dengan pidana 10 tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan menggelar persidangan kasus narkotika dengan terdakwa Mayor Laut Faisal Mulia dengan agenda pembacaan putusan. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti menggunakan narkotika jenis sabu dan juga turut mengedarkannya, yang menyebabkan semakin maraknya penggunaan narkotika khususnya di lingkungan TNI. Dari fakta persidangan, beberapa oknum TNI membeli sabu dari terdakwa. Terdakwa juga terbukti mengirimkan sabu menggunakan pesawat militer. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti tanpa hak dan izin menawarkan, membeli dan menjual narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 114, pasal 127, ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 26 KUHP Militer. Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Vonis ini lebih berat dari tuntutan auditor yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga dikenakan pidana tambahan, pemecatan dari dinas militer. Beberapa hal yang memberatkan, terdakwa mengirim sabu dengan pesawat militer, terdakwa menjual sabu kepada oknum TNI lain, perbuatan terdakwa merusak citra TNI, serta perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh teladan kepada prajurit lain. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa tersebut yaitu Faisal Mulia, SSTH, Mayor Laut P, NRP 20383, terbukti secara sadar dan bersalah melakukan tindak pidana. Ke-1, yang tanpa hak menjual, membeli narkotika golongan sabu, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Dan kedua, penyalahgunaan narkotika golongan sabu bagi diri sendiri. 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 10 tahun. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Usai mendengarkan putusan hakim, terdakwa menyatakan pikir-pikir, sedangkan auditor menyatakan menerima putusan hakim. Terdakwa Mayor Laut Faisal Mulia merupakan Kepala Seksi Operasi dan Latihan Wingut 1 Tanjung Pinang yang pada bulan November 2025 ditangkap karena terbukti mengirimkan paket sabu dari Tanjung Pinang menuju Jakarta menggunakan pesawat militer. Saat penggeledahan, petugas menemukan sabu yang beratnya mencapai 9,8 gram. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang perempuan berusia 21 tahun ditemukan tewas di kawasan TPA Keramasan, Kertapati, Palembang, Rabu dini hari. Korban diduga menjadi sasaran begal saat pulang kerja. Sepeda motor miliknya juga hilang. Andinda Dea Puji Lestari, karyawan restoran di Palembang, ditemukan tak bernyawa di tengah jalan dengan luka. Peristiwa ini terjadi Rabu dini hari lalu. Kabar duka baru diketahui keluarga setelah sejumlah polisi mendatangi rumah korban. Setelah diperlihatkan foto perempuan yang ditemukan di jalan, ayah korban memastikan bahwa jasad tersebut adalah anaknya. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Polda Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan forensik termasuk visum dan otopsi. Keluarga menduga korban menjadi sasaran begal karena sepeda motor yang digunakannya saat pulang kerja tidak ditemukan di lokasi. Namun, telepon seluler dan uang milik korban disebut masih ada. Itu ada enak sebenarnya, apa perizinan tangan apa ini gerakan ini. Tiktok-nya Bapak jangan terkejut, Bapak sabar ya. TikTok-nya ini foto ini ya, kan foto anak saya tuh, 3 anak saya. Bapak ikut kami ke polisi. Bapak di sana di ruang jenazah. Waduh, nggak bisa ngomong lagi kita. Jadi yang sampai malam tadi udah ngomong, tadi diam aja. Yang Bapak lihat lukanya dari mana Pak? Sudah tahu Bapak lukanya di mana? Belakang kepala. Sini nah. Itu luka apa Pak? Luka kayak kena gebuk gitu. Kena gebuk. Terus? Ini kan bolong ini. Oh itu bolong. Di badan Pak ada dibacok, ditusuk? Tidak kating. Oh cuma di kepala Pak ya? Iya, kepala sama muka ya? Remuk. Motor hilang Pak? Motor hilang. Apalagi yang hilang? Tidak kating. Itu HP ada? Kan surat motor, HP-nya ada. HP-nya ada. Keluarga kini menanti hasil pemeriksaan dan penyelidikan polisi.
Mereka berharap kematian korban segera terungkap dan pelaku dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Polda Sumatera Selatan memusnahkan lebih dari 2 kg sabu dan ratusan pil ekstasi hasil pengungkapan kasus narkoba. Sebanyak 22 tersangka yang diduga berperan sebagai bandar dan kurir kini terancam hukuman mati. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan 2,6 kg sabu dan 196 butir pil ekstasi yang menjadi barang bukti dari 17 laporan polisi. Narkoba dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam air deterjen, kemudian diblender dan dibuang ke saluran air. Barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2025 dengan 22 tersangka yang diduga berperan sebagai pengedar dan kurir. Mereka ditangkap di 4 wilayah, yakni Palembang, Muara Enim, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Polisi masih menelusuri jaringan para tersangka termasuk asal narkoba yang mereka edarkan. 22 tersangka. Barang bukti yang digunakan dalam bentuk apa, Pak? Ada sabu, tadi kita saksikan bersama, sabu, ada ekstasi, ya, sabu dan ekstasi saja. Ini hasil ungkap kasus? Hasil ungkap kasus periode Juli sampai dengan 12 Agustus. Jumlah BB lebih kurang tadi 2.700 sekian gram sabu dan 200 butir ekstasi. Yang kita amankan dari 17 laporan polisi. Ke-22 tersangka kini ditahan di Polda Sumsel. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sampai di sini Kompas Pekan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.